atau pelatihan khusus untuk tenaga pengajar PAUD. Tadi disampaikan oleh Bunda PAUD bahwa sebelum muridnya pintar, gurunya harus pintar. Sebelum muridnya cerdas, gurunya harus cerdas. Jadi sisa kita mami nih orang tua, karena biasa ada anggapan didengar, kenapa tidak pernah disuruh belajar anak cara demi guruna. Betul. Itu masih tanggapan yang jadul itu. Jadi, kita harus hilangkan. Tanggung jawab orang tua sedang kalau sudah tim pengajar PAUD-nya sudah cerdas, ya orang tua kita mami ini, kita mami dan memang misinya sangat bagus ini Bunda PAUD. Holistik sudah ada, kemudian juga bukan hanya pendidikannya, tetapi dari segi gizinya diperhatikan, dari segi kesehatannya diperhatikan, begitu Kak Rendi? Iya betul, dan segi pengasuhan juga. Nah, jadi maksudnya di sini pengasuhan kan biasanya kalau PAUD itu orang tua hadir. Jadi bagaimana program di PAUD itu sendiri menghadirkan orang tua. Jadi orang tua juga diberikan pendidikan parenting namanya, ya. Jadi orang tua juga diberikan pendidikan melalui misalnya dinas KB, kan di KB itu BKKBN ada namanya BKB, Bina Keluarga Balita. Jadi yang dibina adalah orang tuanya. Bagaimana kita ajarkan juga orang tua pola asuh anak yang baik dan benar. Dari sisi parentingnya juga. Iya, itu berapa jam dalam satu hari itu Karen biasanya? Biasanya cuma sampai paling lama itu 1 jam. 1 jam iya, juga 1 jam. Yang penting adalah kita berikan sedikit pemahaman kepada orang tua. Di PAUD itu ada juga kayak dana bos begitu Karen? Nggak ada? Nggak ada, tapi biaya operasional. Operasional, nggak ada Karen, tapi ada operasionalnya. Iya, baik. Ada. Oke, dan yang masih terus ingin memantau kita masih boleh ya sampai pukul 12 lebih sedikit lah kebersamaan kita hari ini. Jarang-jarang Bunda PAUD hadir di studio dan jarang-jarang kita bisa menyimak beliau secara resmi di acara ini, kecuali mungkin kalau ada SKPD yang menghadirkan beliau hadir di acara, tapi ini eksklusif sekali saya pikir, karena boleh dikata bahwa eksklusifnya kita bisa face to face dengan beliau langsung, dan di sela-sela kesibukannya beliau mengurus banyak organisasi, Dekranasda, kemudian Majelis Taklim juga. Ini luar biasa beliau menyempatkan hadir untuk di studio. Bagaimana dengan Dekranasda hari ini? Alhamdulillah Dekranasda tetap berjalan, walaupun selama ini kegiatannya ada yang melalui daring, melalui Zoom, ada juga kita melakukan pembinaan ke UKM. Karena pada prinsipnya Dekranas adalah bagaimana membina para UKM yang ada di Kabupaten Jeneponto. Baik, jadi artinya tetap jalan semua Karen, meskipun itu di masa pandemi. Masa pandemi tetap jalan. Jangan pandemi ini menghambat kita punya ini kegiatan, tetapi tetap kita jalankan. Tapi ya sesuai dengan protokol kesehatan tetap kita jalankan. Ini ada lagi yang bertanya nih Karen, dari Hidayat YB, katanya selamat siang Karen. Selamat siang. Semoga sehat selalu. Amin. Dan ya baik. Pertanyaan saya singkat, katanya. Semoga Jeneponto, bukan pernyataan, semoga Jeneponto lebih baik ke depan, dan untuk Bunda PAUD sehat selalu Kareng dengan aktivitas yang padat. Semoga tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Pak Hidayat. Dengan ucapan yang sama ya, Pak Hidayat, sehat juga di masa pandemi ini.
Ini ada lagi dari Muhammad Akbar. Terima kasih banyak Kareng. Insya Allah Jeneponto akan semakin baik. Terima kasih banyak untuk pengurus dan para tenaga pengajar PAUD yang sangat membantu kami selaku orang tua dalam membentuk karakter anak usia dini. Barakallah. Ada itu orang tua Kareng tidak mau inahan anaknya, nah lepas begitu. Iya, karena masih kurang pemahaman. Iya, masih kurang. Makanya yang saya bilang tadi, pemerintah setempat, lembaga-lembaga yang ada ya harus gencar turun mensosialisasikan ke masyarakat, utamanya kepada orang-orang tua yang punya bayi balita ini untuk tetap menyekolahkan anaknya di PAUD ini. Paham itu susah untuk paham memang, apalagi di daerah-daerah yang terpencil. Iya. Ya. Dan berat sekali nih tantangannya karena bukan hanya karena sebenarnya tujuannya untuk mencerdaskan karena mencerdaskan anak bangsa ini ya sebenarnya bukan tanggung jawabnya siapa-siapa, tapi tanggung jawab kita bersama, utamanya ya orang tua sebagai pendidik pertama dan utama di rumah. Iya. Mohon maaf karena agak sedikit lebih ke dalam ini pertanyaan saya. Silahkan. Pengajar ini apakah mereka yang pengajar PAUD ini mendapatkan tunjangan dari pemerintah atau? Ada kan rata-rata ini begini, yang pengajar ini tenaga pendidik tidak semua PNS ya, hanya dihitung jari yang. Nah, ini yang menjadi kendala kita juga sebagai Bunda PAUD di lapangan, karena masih lebih banyak tenaga pengajar ini yang honorer, kasihan. Nah, sedangkan yang menentukan ini ya bukan kita di daerah, ya ditentukan oleh pusat. Tapi ya mudah-mudahan ke depannya tenaga-tenaga honorer ini semakin banyak yang bisa terangkat menjadi ASN. Itu. Jadi itu sebenarnya kendala yang selama. Tapi yang selalu saya katakan sama tenaga pendidik, memotivasi, jangan persoalan itu, mari kita memberikan yang terbaik dulu untuk anak-anak kita. Insya Allah kalau kita itu bekerja dengan ikhlas, hasil tidak mengkhianati kerja. Hasil tidak akan mengkhianati kerja, betul. Padahal sebenarnya ini ditonton live loh. Mudah-mudahan harapan terkait ASN, tenaga-tenaga honorer dalam hal yang mengajarkan usia dini di PAUD ini dapat diperhatikan di pusat. Jika seandainya itu ditentukan di pemerintah daerah, semua sudah kuangkat jadi amin, mudah-mudahan. Apalagi yang sudah mengabdi sampai 20 tahun, kasihan 30 tahun, itu kan kasihan juga. Tetapi ya mari kita support kepada tenaga-tenaga pendidik, utama pada honorer, jangan terlalu terpaku harus ASN baru kita bisa mengabdi, tetapi mengabdilah dengan ikhlas, insya Allah ya apa yang kita tuai itu yang akan kita dapat. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Dan juga Karindi, ini kan anak-anak ini yang kita ajar. Betul. Otomatis ketika kita mengajarkan mereka di umur 2 tahun sampai 5 tahun mengajarkan baca Al-Quran, membaca itu jadi amal jariah kita, ya, betul. Jadi bukan hanya tapi sebenarnya sesuai harapan Bunda PAUD, mudah-mudahan ini di pusat memperhatikan bahwa tenaga-tenaga pengajar itu yang betul-betul menyentuh masyarakat dari usia dini, terus untuk PAUD, tim pengajar PAUD agar diperhatikan. Iya, betul. Iya, selain dapat sisi amal jariahnya mereka, juga nasib mereka harus diperhatikan karena memang. Dan ini sudah saya sampaikan di mana-mana, baik itu pertemuan di kabupaten bersama Bapak Bupati, pertemuan di provinsi, itu lagi yang kita ungkap bagaimana keluhan para tenaga pendidik, para tenaga-tenaga honorer ini yang ada di lapangan. Ini sangat sebenarnya agak sungkan juga untuk mempertanyakan itu karena tapi saya pikir saya merasa wajib untuk menyampaikan ini, apalagi momen kita live. Tidak gampang itu mengurusi anak usia bayi balita ini, tidak gampang. Dengan macam karakter. Jadi kita harus sabar. Jadi para tenaga pendidik ini kita perlu juga apresiasi, begitu sabar, tekun, dan ikhlas mendidik anak-anak karena beda-beda karakter. Iya. Saya malah tiba-tiba muncul begini, Kareng. Ada tidak semacam membuka menerima donasi gitu? Donasi, iya, betul. Menerima donasi yang mungkin harus kita publish sedemikian rupa agar karena begini, Kareng. Biasa ada orang yang ingin bersedekah, tetapi tidak mengetahui tidak tahu di mana. Iya,
Iya, di mereka akan mana itu? sedekahkan. Nah, dengan PAUD Jeneponto Open Donasi, mungkin kegiatan amal itu bisa membantu dalam hal pembangunan karakter anak-anak ini, Karen. Itu ada dimungkinkan itu. Bisa, mungkin saja. Jadi tergantung dari inovasi pada pemerintah setempat, inovasi dari lembaga PAUD itu sendiri. Iya. Jadi pada lembaga-lembaga yang ada, lembaga pendidikan misalnya PAUD itu sendiri harus juga berinovasi, Kan? berkreasi. Bagaimana caranya untuk dia harus memikirkan juga PAUD yang dia pegang ini bisa berkembang tanpa mengharapkan bantuan daripada pemerintah. Iya. Jadi tetapi itu tidak dilarang, Karen, ya? Tidak dilarang. Tidak dilarang, berarti dibutuhkan kreativitas ini. Iya, jadi pengelola misalnya PAUD. dalam satu desa, satu kelurahan ada di situ misalnya industri-industri ataupun pengusaha-pengusaha besar, iya. itu kan bisa diminta bantuannya. Iya, perhatiannya. Atau, Iya. misalnya bank-bank ada Iya. diminta CSR-nya Iya, untuk CSR. membantu Betul. PAUD. Dan alhamdulillah saya sendiri sudah pernah mendapatkan bantuan Amin, PAUD iya. dari karena kita punya PLTB. PLTB, iya. Itu alhamdulillah kita sudah mendapat bantuan Bantuan dari CSR situ. dari PLTB. Iya, jadi sebenarnya sesi ini juga disaksikan oleh pendengar kita, Karen. Nah, tidak dilarang, malah itu adalah bentuk inovasi dan kreativitas, kemudian membantu juga mereka yang ingin bersedekah. Karena sedekah jariah itu luar biasa, luar biasa, Karen. Dan ketika ada orang yang ingin bermurah hati, berbaik hati, kenapa tidak? Ayo open donasi deh, open donasi, yuk. Sebar di sosial media, sampaikan di platform sosial media yang ada. Mudah-mudahan ada yang membantu kita dengan tulus, karena seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, tidak gampang. Tidak gampang. Usia dini itu tidak gampang, Karen. Betul. Jadi tergantung bagaimana sarana dan prasarananya di lapangan sekolah-sekolahnya, yang harus juga yang agak wajar lah untuk digunakan sama anak kita. Iya. Dan ini ada dari TN, Kareng. Assalamualaikum Tabe Kareng, mau bertanya apa perbedaan edukasi yang diterima anak di PAUD dan di TK? Sekian dan terima kasih. Tadi sudah dijawab, Karen. Iya, sudah dijawab. Tapi mungkin masih mau didengar oleh TN, Karen. Betul. Jadi sebenarnya tidak jauh beda antara PAUD dengan di TK. Cuma pada PAUD itu edukasinya hanya pada tumbuh kembang anak. Tersangka di TK itu sudah diajarkan untuk mengenal huruf, mengenal angka, dan mengenal macam-macam warna. Jadi di PAUD itu hanya tumbuh kembang anak dan sekedar bermain. Diajar anak-anak untuk berinteraksi. Lebih ke arah pendidikan dasar, kali ini. Iya. Berinteraksi Karakter, dengan teman-teman seusianya. Jadi ya Tene yang sudah bertanya sudah dijawab tadi sama Bunda PAUD terkait perbedaan antara edukasi yang diterima anak-anak di PAUD dan di TK. Jadi kalau di PAUD itu lebih ke arah tumbuh kembangnya, kemudian ya pondasi. Di TK kalau bahasa kasarnya mungkin pondasi baru dipalu-palui dulu benten nasi di katang. Iya. Karena ini nampaknya di katang. Kalau di TK mungkin ada yang palu-palu atas sedikit. Jadi masuk di tingkat lanjutan ya itu sudah kuat. Lihat Ki juga. Langsung dibalas oleh TN. Terima kasih banyak, Kareng. Sehat Ki selalu Bunda PAUD. Ya. Amin. Pak Minasa Baji. Sehat Ki juga. Iya. Tadi sudah disampaikan oleh Bunda PAUD bahwa hal apa saja untuk berinovasi, silahkan berinovasi. Dibuka semua peluang untuk berinovasi, khususnya para pengajar PAUD. Tidak usah menunggu koordinasi, tidak usah menunggu dari atas, tetapi sebaiknya mungkin boleh saja Anda di